Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kebaikan dan kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari kepada setiap kita. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan, pula kata Daud kepada Saul, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita berkendara merupakan hal yang biasa kita lakukan. Apakah itu roda 4 ataupun roda 2. Di dalam kita berkendara, ada satu bagian yang sangat penting bagi kita, khususnya para pengemudi, yaitu kaca spion. Namun saat ini saya memperhatikan, di dalam perjalanan saya memperhatikan ada kendaraan-kendaraan, khususnya kendaraan roda 2, yang tidak memasang spion. Saya tidak tahu apakah karena rusak dan belum sempat untuk membelinya, atau karena gaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kaca spion memang adalah sebuah benda yang kecil di dalam kendaraan kita, namun itu adalah sangat penting. Karena dengan kaca spion itu, kita bisa melihat apa yang telah kita lewati di belakang, dan kita bisa melihat hal-hal apa yang kita perhatikan atau bisa membuat kita celaka di dalam berkendara. Di dalam kehidupan kita juga membutuhkan yang namanya kaca spion kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa kaca spion kehidupan itu? Kaca spion kehidupan itu untuk kita melihat ke belakang bagaimana tangan Tuhan menyertai setiap kita, dan hal-hal apa yang Tuhan ajarkan di belakang, sehingga ketika kita maju ke depan, kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sudah tentu sama-sama mengerti dan mengenal cerita ini dengan baik. Pada waktu itu Daud berada di medan perang ketika mengunjungi kakaknya. Pada saat yang sama, Goliat, tentara orang Filistin itu, menantang orang Israel. Kemudian Daud mengatakan bahwa dia akan mengalahkan orang Filistin itu. Saul yang awalnya tidak percaya kepada Daud. Karena apa? Daud masih muda, sedangkan Goliat sejak masa mudanya sudah menjadi tentara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud yang dikatakan masih muda itu punya kepercayaan diri. Karena apa? Karena dia punya pengalaman dengan Tuhan. Di dalam bagian yang kita baca tadi, di ayat yang ke-37, Daud dengan jelas menyatakan bagaimana dia menggunakan spion kehidupannya. Dia melihat bahwa Tuhan yang telah melepaskan dirinya dari cakar singa dan cakar beruang, maka Tuhan yang sama akan melepaskan dia dari tangan orang Filistin itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud melihat ke depan bahwa dengan satu iman bahwa Tuhan akan menolong dia. Karena apa? Karena Tuhan yang dia percaya telah menolong dia melawan singa dan beruang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita seringkali ketika kita menjalani kehidupan, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, seringkali kita merasa gentar, kita merasa takut. Mampukah saya melewati pergumulan ini? Mampukah saya melewati masalah ini? Namun saudara, di saat itulah kita perlu melihat spion kehidupan. Kita perlu melihat ke belakang bagaimana Tuhan yang penuh dengan belas kasihan telah menolong kita melewati pergumulan demi pergumulan, masalah demi masalah, hingga kita boleh ada di saat ini. Maka Tuhan yang sama akan menyertai kita dan menolong kita melewati pergumulan kita yang sedang kita hadapi. Saudara, janganlah pergumulan membuat kita menjadi kecil hati, bahkan kehilangan iman. Tetapi justru pergumulan itu harusnya membuat kita semakin bergantung kepada Tuhan. Hingga pada satu saat nanti, ketika kita melihat spion kehidupan kita sungguh-sungguh menyadari betapa besarnya kuasa Tuhan yang telah membantu kita melewati pergumulan demi pergumulan. Saudara dikasih Tuhan, saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini saudara menghadapi pergumulan kesehatan.
mungkin menghadapi pergumulan ekonomi, menghadapi pergumulan keluarga. Namun saudara percayalah, coba saudara berhenti sejenak dan melihat ke belakang. Bagaimana Tuhan telah menolong saudara melewati pergumulan demi pergumulan. Dan maka Tuhan yang sama akan menolong saudara melewati pergumulan yang sedang saudara alami. Dan percayalah bahwa tangan Tuhan menolong kita. Seperti Rasul Paulus mengatakan, tidak ada satupun yang dapat melepaskan kita atau memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu kematian, apakah itu pergumulan apapun. Bersandarlah kepada Tuhan selalu. Dan kalau perlu, gunakan kaca spion kehidupan itu. Sehingga kita boleh bersyukur kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita melewati pergumulan-pergumulan yang sedang kita hadapi ataupun akan kita hadapi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara.